Salam damai, salam bahagia, salam sehat, salam rahayu, alam semesta beserta isinya. Berjumpa lagi dengan channel Bajra Astra. Nah, di video kali ini saya melanjutkan video yang telah lewat, mengupas tentang energi alam semesta untuk kesehatan dan untuk energi spiritual. Nah, di kesempatan hari ini, seperti janji saya di video yang telah lewat, akan memberikan cara-cara tutorial penarikan energi spiritual, energi alam semesta ke dalam tubuh kita. Nah, begitu banyaknya faedah alam semesta energinya untuk tubuh kita, karena tubuh manusia itu menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan energi alam. Nah, mungkin di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya dan semoga bermanfaat juga bagi saudaraku, semetonku, dan sedulurku dimanapun berada. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorialnya dan cara-caranya untuk gerakan menarik energi semesta alam. Mungkin energi langit, energi bumi, energi bulan, energi matahari, energi bintang, atau energi pohon-pohonan. Kali ini saya akan memberikan tutorialnya. Kita cari tempat yang tenang, damai, entah itu di rumah atau mungkin di alam-alam terbuka. Kita bagus melakukannya. Tetapi kalau kita melakukannya di rumah, kalau bisa jangan di dalam rumah atau ada atap. Boleh sih, cuma itu kurang pure atau alami 100%. Boleh, tapi itu kurang baik. Nah, setelah kita mendapatkan tempat yang cocok, tenang, damai, kita posisi duduk dengan tenang, dengan santai. Posisi bersila, yang penting kita nyaman, tidak masalah. Setelah kita nyaman, tarik napas dari hidung 3 kali. Tarik, tahan sebentar, hembuskan dari mulut. Itu diulangi sampai 3 kali. Nah, setelah itu berdoa dulu. Tergantung keyakinan masing-masing. Di dalam doa kita hanya meminta kesehatan, tuntunan, kemudahan dalam segala hal, dan memohon pengampunan dari segala kekeliruan kita. Tergantung doanya. Yang penting positif, apapun tidak masalah. Nah, setelah kita melakukan doa, mungkin kita pertama melakukan penarikan energi langit dulu. Nah, dalam penarikan energi langit, kita terfokus kepada langit dengan pikiran atau dengan sugesti. Kita terarah pikiran kita kepada langit dan kita akan menyerapnya. Dan posisi tangan atau gerakan pernapasan yang perlu diketahui, mungkin saya akan kasih tutorialnya untuk penarikan energi langit. Nah, kita mulai sekarang. Kalau kita melakukan penarikan energi langit, kita posisi tangan seperti ini. Nah, setelah itu kita berkonsentrasi kepada langit dan memohon berkahnya energi langit agar kita diberikan energi seluas langit.
Dan napas dari hidung. Itu tahan, hitung dalam diri atau dalam hati 30 kali hitungan. Nah setelah itu hembuskan dari mulut. Nah itu lakukan semaksimal mungkin atau senyaman mungkin. Kita menarik napas dari hidung. Kita bayangkan energi langit atau sinar biru itu masuk melalui ubun-ubun kita, masuk dan ke telapak tangan jari kita masuk energi itu. Tahannya itu napas di pusat. Setelah menahan napas di pusat itu, kalau kita membayangkan seluruh tubuh kita itu dialiri energi langit itu sendiri. Nah itu dilakukan berulang-ulang, semampu kita, senyaman kita, seenak kita. Nah itu gerakan yang pertama, menarik energi langit. Nah gerakan yang kedua, kita menarik energi bintang, energi bulan, energi matahari, energi pohon-pohonan. Nah, dalam kita menarik energi pohon, tumbuh-tumbuhan, energi bintang, energi langit, energi matahari, itu sama, gerakannya sama. Misalkan pohon itu bisa kita sentuh atau mungkin jarak jauh. Pohon yang mau kita tarik energinya atau serap energinya untuk kesehatan kita cukup arahkan telapak tangan kita kepada objek pohon yang mau kita tarik energinya. Itu masalah pernapasan sama. Tarik dari hidung juga, tahan tetap di pusar. Nah itu hitungan tetap 30 kali. Kita hembuskan. Itu juga lakukan semaksimal kita, semampu kita, senyaman kita. Ingat, penarikan energi pohon, tumbuh-tumbuhan, energi bintang, energi bulan, energi matahari sama posisinya. Kalau kita bintang, ya kita arahkan ke bintang langit. Kalau kita ke bulan, ya ke bulan langit. Kalau kita ke matahari langit. Itu. Dan sekarang penarikan energi bumi atau energi tanah atau pertiwi. Posisi tangan kita begini, bukan begini, harus begini. Nah ini juga, posisi ini juga mengandung makna dan arti. Tarikan napas dari hidung juga, tarik, tahan, itu kan 30 kali, hembuskan dari mulut. Narik dari hidung, keluar dari mulut. Itu ulangi, berulang-ulang. Senyaman kita, semampu kita. Nah, itu cara penarikan energi langit, energi bumi, energi bulan, energi matahari, energi bintang. Dan sekarang kita ke tutorial penarikan energi air. Energi air, kita bisa menariknya untuk kesehatan dan juga untuk kepentingan spiritual. Ini ada dua cara dalam penarikan energi air itu, ada dua cara, tergantung airnya. Air mengalir atau air yang tergenang, misalkan kolam renang atau mungkin apalah, itu beda cara. Gitu. Kalau misalkan kita melakukan penarikan energi air di sungai atau air mengalir, nah kita duduk
di air, atau mungkin kalau bisa kita harus rendam seleher. Nah, seperti kita mandi kumkum gitu. Seleher. Nah, setelah itu kalau kita air mengalir ini beda nanti antara air mengalir dengan air yang tergenang. Kita harus melawan arus dengan air itu, dan posisi tangan kita itu ada di sini. Harus begini posisi tangannya. Begini. Nah, itu sama. Kita tarik nafas. Tahan. Nah, sampai 30 kali, hembuskan juga. Itu ulangi senyaman kita dan semampu kita. Itu penarikan energi air. Untuk air mengalir. Nah, kalau untuk air tergenang atau misalkan kolam, hanya air tidak mengalir, itu beda cara. Kita duduk. Kalau misalkan di dalam kolam atau air tergenang, posisinya tidak ada batu, carikan batu yang cocok untuk kita duduk, untuk bersilang. Nah, setelah itu kita duduk di atas batu, posisi tangan kita seperti ini, dan ibu jari kita tuh seperti ini, kembali seperti ini. Nah, begini. Nah, setelah itu tetap tarikan napas dari hidung, tahan 30 kali hitungan, hembuskan dari mulut. Itu ulangi semampu dan semaksimal senyaman kita. Nah, itu cara penarikan energi langit, energi bumi, energi matahari, energi bintang, energi bulan, dan energi air, dan energi tumbuh-tumbuhan. Dan ini yang terakhir adalah penarikan energi semesta alam semuanya. Itu namanya penutup. Itu. Artinya kita menggabungkan semua energi yang ada di alam semesta ini menjadi satu. Dan yang terakhir penutupnya adalah menarik energi semesta alam. Tujuannya menyatukan energi semesta alam ini apa? Untuk memberikan kita kesehatan, untuk memberikan kita energi tenaga, untuk memberikan kita energi daripada kebahagiaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena energi itu banyak fungsinya, tergantung kita mengolahnya. Nah, yang terakhir adalah cara penarikan energi semesta alam yang maha sempurna, maha gaib, dan maha segalanya. Posisi tangan kiri kita ada di pusat. Posisi tangan kanan kita ada di dada. Nah, setelah kita merasakan nyaman, tarik nafas dari hidung pelan-pelan, dan bayangkan di dalam pikiran batin kita, kita menyerap semua energi yang ada di alam semesta ini. Entah itu energi kekayaan, energi kebahagiaan, energi kesehatan, dan energi kejayaan. Nafas dari hidung. Tahan. Nah, tahan napas sekarang tidak di pusar. Sekarang tahan napas itu ada di ulu hati. Tetap hitungan 30 kali, hembuskan. Itu ulangi semampu kita, semaksimal kita, dan senyaman kita. Nah, begitu. Kenapa harus menarik energi semesta alam terakhir? Karena itu penutup. Penggabungan dalam diri kita. Dan semua ini perlu disatukan dalam tubuh kita, karena kita juga memiliki 5 elemen tubuh, 5 elemen energi tubuh kita. Itu perlu disatukan untuk kesehatan, untuk kejayaan, untuk kebahagiaan, dan berbagai macam kepentingan. Dunia spiritual, dunia supranatural juga. Dan
dalam tubuh manusia itu sangat memerlukan energi semesta alam yang ada. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi saudaraku, semetonku dimanapun berada, dan sedulurku dimanapun berada, dan didukung terus channel ini agar semakin berkembang. Berikan subscribe-nya, like-nya, komennya, agar video ini bisa mengisi kekurangan-kekurangannya dengan komen-komen saudaraku, semetonku, seluruhku dimanapun berada. Dan semoga saudaraku, semetonku, seluruhku dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dimudahkan dari segala permasalahan hidupnya. Dan saya pribadi juga mengharapkan dukungan dari saudara-saudaraku, semetonku, seluruhku dimanapun berada. Dukung terus channel ini agar selalu berkembang, dan di komen, di share sebanyak-banyaknya agar video ini selalu berjalan. Nah, begitulah energi semesta alam dan manfaatnya bagi tubuh makhluk hidup yang ada di bumi ini, terutama di alam semesta. Dan semoga video ini bermanfaat bagi saudaraku, semetonku, seluruhku dimanapun berada. Dan juga video ini bisa memberikan inspirasi untuk lebih sehat, lebih baik di dalam menjalani hidup ini dan juga di dalam dunia spiritual. Kemungkinan banyak juga orang-orang spiritual yang menggeluti dunia supranatural seperti peyoga, mungkin seperti ya spiritual lain itu mungkin paham juga dengan masalah energi alam semesta ini dan manfaat alam semesta bagi tubuh kita, terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, dan juga saya coba juga memberikan penjelasan. Kalau kita sering melakukan meditasi penarikan energi semesta alam, energi bumi, energi langit, energi matahari, air, bulan, matahari, bintang, dan tumbuhan, itu apa sih faedahnya dan apa yang kita rasakan kalau kita melakukan hal ini dengan rutin? Nah, ini mungkin akan saya jelaskan sekarang. Nah, manfaat yang dirasakan untuk tubuh kita yang sering melakukan penarikan energi semesta alam ini akan terlihat dari pancaran raut muka, tubuh kelihatan lebih energik, lebih berbahagia, lebih berenergi, dan kita pun merasakan mungkin tenaga, kesehatan kita tambah baik. Dan ini pun bagus dilakukan kalau orang yang mungkin mengalami sakit yang lama, dan sangat bagus ini dilakukan. Walaupun kalau mungkin bagi orang-orang yang sakit, entah itu stroke, entah itu ya sakit apapun yang tidak bisa berdiri atau mungkin tidak bisa duduk, ini tuh bisa dilakukan dalam keadaan berbaring. Yang penting kita posisi nyaman, posisi tenang. Walaupun kita ada di dalam kamar karena keadaan kita sakit, ya tidak apa-apa. Yang penting kembali ke niat dan pikiran. Karena manfaat energi semesta alam ini sangat luar biasa
terutama untuk kesehatan dan juga untuk energi supranatural, energi spiritual. Dan ini semua dilakukan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, dengan hati yang berbahagia. Maka energi yang datang itu pun positif dan lebih kuat energinya. Nah, begitu juga kalau kita mempelajari tubuh kita sendiri atau tubuh manusia memiliki rahasia-rahasia tertentu yang ada hubungannya dan kaitannya dengan alam semesta. Makanya tubuh manusia dan energi manusia itu berhubungan dengan alam semesta. Itu satu dan tunggal. Seperti mungkin video yang kemarin saya bikin sedikit mengulas tentang itu. Dan saya memberikan tutorial ini untuk saudaraku semetonku, sedulurku dimanapun berada. Saya ingin kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan selalu energik. Nah, kalau masalah kita, walaupun mungkin ya sering kita melakukan meditasi, menggunakan energi, tetapi kadang ada orang bertanya begini, kenapa bisa sakit juga? Nah, kalau kita berbicara sakit, itu adalah sirkulasi daripada kelahiran, sirkulasi daripada kehidupan, dan sirkulasi pada alam. Nah, kalau mungkin lebih detailnya itu adalah karma. Orang sakit, sehat itu adalah karma. Itu kembali. Makanya itu kita pemaparannya, kalau ini dipaparkan mungkin panjang dan jauh. Karena manusia itu memiliki arti lahir, itu rahasia juga. Karakter dari arti lahir misalkan Senin Selasa Rebo itu berpengaruh kepada karakter seseorang. Nah, mungkin di video yang akan datang saya akan mengupas masalah arti kelahiran dan juga bagaimana karakternya. Itu akan saya kupas juga lewat video yang akan datang. Saat ini saya hanya mengupas dulu masalah alam semesta dan makhluk hidup ini. Gitu. Karena inilah rahasia kehidupan. Alam penuh rahasia, manusia tubuhnya pun penuh rahasia. Yang mungkin jarang orang tahu, atau mungkin ada juga orang tahu dan memahami tentang rahasia-rahasia tubuh manusia, rahasia-rahasia alam ini. Kita tidak terlepas sebagai makhluk hidup, terutama manusia, hubungannya erat dengan alam semesta ini. Kalau kita menjaga alam semesta ini dengan baik, berarti kita menjaga tubuh kita dengan baik. Nah, mengapa saya bilang tubuh manusia berkaitan erat dengan alam semesta? Saya akan berikan contoh. Jika alam semesta atau alam ini marah, siapa yang bisa membendung? Seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, tidak ada yang bisa melawan. Itulah kemarahan alam. Kalau kita tidak menjaga alam ini dengan baik. Nah, begitu juga kalau manusia marah, bisa membunuh, bisa menghancurkan. Itulah makanya saya bilang itu contoh kecil antara tubuh manusia dengan alam semesta itu menyatu dan satu ada kemiripan. Makanya kita sebagai manusia berhubungan erat dengan alam semesta ini dan juga sifat-sifat alam semesta ini. Karena dari contoh kecil yang saya kasih tahu, saya paparkan tadi menggambarkan bahwa bagaimana tubuh kita, begitulah alam semesta, tubuh alam semesta ini.
Makanya kita melakukan meditasi, penenangan jiwa, penenangan diri, penenangan di semesta alam ini untuk menenangkan diri. Otomatis kita kembali kepada alam agar semakin tenang. Kita menjaga alam ini agar kita selalu dalam keadaan selamat, tenang, rahayu, damai. Dengan alam semesta ini damai, aman, tidak marah, otomatis kita sebagai makhluk hidup yang ada di alam ini juga damai, tentram, dan aman. Dan di video kali ini pemaparan saya tentang energi semesta alam mungkin cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke tutorial lain atau mungkin ke pembahasan lain. Seperti kata saya tadi, kita membahas tentang makna, arti, dan juga karakter kelahiran. Dan saya mohon saudaraku, semetonku, sedulurku dimanapun berada, didukung channel saya dengan komen-komennya, dengan subscribe-nya, dengan like-nya, dan dengan share-nya sebanyak-banyaknya agar channel yang baru saya bangun ini berkembang dan terus berkembang dan juga bermanfaat bagi saudaraku, semetonku, sedulurku dimanapun berada. Jika ada salah-salah kata, kekurangan saya tolong diisi di dalam komen agar saya bisa memperbaiki kekurangan saya dan kita sama-sama belajar lebih baik ke depannya. Mungkin di video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan salam terakhir dari saya. Salam rahayu, salam damai, salam bahagia, salam sehat, salam santun, salam alam semesta beserta isinya dalam keadaan bahagia. Rahayu.